dari semua modal dari akuisisi misalnya akuisisi pengolahan outputnya apa, jadi tanggapan outputnya apa, sequence outputnya apa gitu. Ini harus lo daftar sebanyak yang bisa lo dapat sesuai dengan ininya, jadi sesuai dengan apa ruang lingkup yang lo tentukan gitu. Jadi akuisisi pengolahan biasanya secara umum outputnya itu yang biasanya diminta oleh pemakai itu biasanya itu kan dia ada label barcode, nomor tanggal. Jadi biasanya dari pengolahan yang diminta adalah barcode, label, terus di sini kartu katalog. Jadi setelah lo dapat yang seperti itu kan, itu di Word, lo harus kasih space untuk memasukkan ini, mengisikan output apa aja yang diinginkan oleh user. Jadi biasanya kalau akuisisi pengolahan itu ada label barcode itu ya, untuk kita kontrol sirkulasi. Buku itu biasanya ada label di sini. Ada labelnya. Kalau kita kan di perpustakaan nasional udah pakai RFID dia. Ini RFID. Jadi ini nih, biasanya kalau untuk akuisisi pengolahan output standar yang diinginkan oleh mereka ini label barcode. Ini untuk keperluan sirkulasi. Jadi kalau peminjaman berbasis otomasi pakai scanner barcode itu harus ini label barcode. Label namanya itu disebut label item koleksi namanya. Label barcode. Terus nomor tanggal. Nomor tanggalnya kan fungsinya untuk penjajaran buku kalau di tangki ya, terus dijajarin juga. Ini nomor tanggal dia pakai klasifikasi. Ya. Terus yang terakhir ini sebenarnya boleh tidak. Ini kartu katalog. Ini kartu katalog. Biasanya standar itu. Jadi label barcode, nomor tanggal, dan kartu katalog itu sebenarnya standar kalau akuisisi pengolahan. Kalau keanggotaan keanggotaan ini output yang ini biasanya kartu anggota. Nah kalau untuk sirkulasi beneran input report sirkulasi. Kalau sebenarnya standar ini, jadi kalau misalnya proses sudah didapat, tentukan output yang sesuai dengan keinginan user. Yang standar adalah kalau akuisisi pengolahan adalah barcode, nomor tanggal, katalog,
Untuk keanggotaan itu kartu anggota, untuk sirkulasi itu report sirkulasi. Report sirkulasi berkaitan dengan peminjaman per hari berapa gitu. Masuk statistik. Bukan kalau misalnya ini udah, ini kan ibaratnya kalau udah sampai sini ya, requirement analisisnya udah selesai. Jadi lo tinggal bikin desainnya. Nah, gue kan bisa latihan dalam waktu seminggu. Nggak seminggu, mas, hari dua. Itu lewat email aja, ntar saya bikin DFD standar. Ya kalau bisa sih programnya apa namanya kita ketiga kapan bisa. Dia soalnya kerja juga sih om. Ya waktu itu sih. Masalahnya begini. Kalau kita nggak ada komunikasi, itu kan ibaratnya saya dianggap sebagai narasumber untuk analisis, kan? Untuk analisis saya ada di posisi analisis yang memberikan. Nah dia nanti hasil dari nanti dia mau buat desain. Iya. Ini kalau kita nggak berbicara tatap muka secara langsung, karena ini itu sebenarnya itu dalam proses analisis kalau nggak ada tatap muka memang bisa sih sebenarnya cuma dari literatur. Cuma biasanya enggak objektif tuh. Jadi bagaimana kita harus ngomong, ibaratnya lo kan posisinya cuma analisis kan, saya sumber narasumbernya kan, nah dia sebagai programmer. Nanti dia bikin di posisi desain sampai matang banget nih desain, baru bikin implementasi. Boros kan? Itu Terus kalau itunya apa namanya? Untuk tempat riset kan om, harus ada tempat riset. Ada rekomendasi nggak om kemana? Jual sih di Depok sama kan. Kalau ada di pustakaan hubungan bos saya kan istrinya kepala kan. Jadi kalau bisa ada bikin surat dari mana tinggal. Saya masalahnya pustakaan khusus nggak ada masalah sebenarnya kalau pustakaan khusus. Iya, yang penting dia ada nilai komersil ya, dengan adanya sistem bisa ningkatin paling enggak komersil dalam artian ada yang naiknya dengan digunakannya sistem ini. Karena kemarin apa dia waktu masih belum memakai web gitu. Sebenarnya kalau ada tempat yang lebih simpel, pustakaan lebih simpel, kayak sekolah aja ya, sekolah yang simpel ya. Sekolah itu simpel banget. Biasanya nggak perlu data-data yang aneh gitu. Ibaratnya data anggotanya juga udah pasti. Iya. Iya, ini gitu aja cuma persoalan aja. Nah memang ada perbedaannya. Ada perbedaan antara sistem apa IRB-nya ini di IRB-nya tuh untuk sekolah atau PT ya, sekolah atau perguruan tinggi dengan apa perpustakaan umum. Ini IRB bisa beda loh. Dia nggak ada masalah sih sebenarnya. Jadi kalau perpustakaan sekolah atau perguruan tinggi itu kan dia nomor anggota itu yang dipakai adalah nomor NIM gitu. Iya, untuk mahasiswa atau nomor. Kalau perpustakaan umum di sini, Perpustakaan umum itu nomor anggota itu bikin web sendiri yang mahasiswa. itu di mana tuh? Apa? Ada tahu perpustakaan umum di mana? Perpustakaan umum itu kan itu milik pemerintah, perpustakaan umum kabupaten kota, perpustakaan kelurahan itu kan perpustakaan umum. Oh, di
kelurahan Di kelurahan tuh ada perpustakaan. Setiap instansi pemerintah tuh biasanya untuk tingkat kelurahan itu ada. paling nggak di Nah kalau misalnya kalau di sana tuh Sukabumi itu ada perpustakaan boleh tuh bisa dijadikan. iya. Maksudnya kayak gitu kan kalau apa tuh bisa. Dan jadi rumitnya adalah kalau IRD sekolah perguruan tinggi dia menggunakan nomor anggotanya itu adalah nomor mahasiswa, Nomor tinggi, nomor pelajar. iya. Jadi IRD-nya itu beda dengan usaha umum. Karena usaha umum itu nomor anggota itu beda sih. Oh jadi beda di RD lagi. Ya IRD-nya masih beda. Nanti programnya kita bicara bertiga, tapi saya ngerti kok. Saya bikin ERP-nya langsung jadi dia bisa. Karena ERP-nya juga berkaitan dengan kemampuan dia memprogram. Kalau misalnya ERP bentuknya seperti ini, dia mampu nggak mengimplementasikan dengan bahasa PHP itu berkaitan banget. Jadi kenapa program itu harus mendengar, harus benar-benar menyimak dari desainnya itu, karena berkaitan waktu implementasi bisa keberhasilan dia implementasi tergantung dengan ERD DRD paham nggak dia bisa nggak mengimplementasikan. Jadi bisa ini sebenarnya bukan kartu mati gitu. Jadi kalau misalnya dari sisi program mungkin dia merasa Pak begini ya bisa gitu, supaya saya bisa mengimplementasikan nggak ada masalah sih. Jadi Sekarang ya tempat riset dulu aja kali ya, permasalahan ini tempat riset itu ibaratnya itu nanti untuk testing kok. Jadi tempat riset itu jangan jadi penghalang untuk menyelesaikan tahap 1, 2, 3. Ini kan untuk testing gitu. Tempat riset. Tempat risetnya pas testing gitu. Jadi yang pengalaman tetap harus sampai kemudian tetap lo di rumah kerjakan PR. Jadi kerjaan PR 1, 2. Ini kan lo ngumpulin dokumen. Jadi ngumpulin dokumen kan lo ada super lo taruh dulu, kumpulin datanya, lo kasih judulnya berdasarkan ini gitu ya. Cari topik mengenai perpustakaan, lo masukin gitu. Untuk bahan laporan gitu. Nah sampai 1, 2 terus selesai, baru implementasi, baru nanti ya kan ini kan panjang loh waktunya 1, 2, 3 nya agak panjang, pasti lo udah ketemu pembatas. Oh jadi barang-barang aja ya. Iya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah tempat testing ini. Biasanya sebenarnya kan kita cari tempat dulu sebenarnya idealnya itu tempat riset harus ketemu dulu, baru kita buat SDLC ini kita jalankan SDLC kalau tempat udah ketemu gitu. Tapi dalam posisi lo gitu ya, udah tempat testing nanti aja 1, 2, 3 lo selesaikan dulu. Tempat testing disesuaikan dengan apa yang lo dapat gitu ya. Kalau nggak jadi harus sesuai gitu ya. Lo misalnya lo udah bikin 1, 2, 3 nya udah selesai gitu ya. Tempat testing ada nih gitu, tempat risetnya gitu ya. Wah ini kayaknya nggak sesuai, cari aja tempat lain yang ada ini gitu. Ini sebenarnya, tapi saya yakin nggak mungkin nggak ketemu, ini sebenarnya sederhana. Perusahaan sekolah aja sebenarnya bisa, perusahaan kelurahan aja bisa. Perusahaan kelurahan sebenarnya nggak gitu. Kalau perusahaan sekolah nggak ada masalah sih perusahaan sekolah. Cuma kita memang ERD-nya itu disesuaikan. Karena dianggap bahwa perusahaan kelurahan itu sekolah-sekolah itu tidak ada pendaftaran anggota. Setiap murid yang udah daftar otomatis dia akan anggota perusahaan. Punya NIM gitu ya, misalnya. Bisa seperti itu, bisa juga.